بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas juz yang ke-24 Mushaf Quran halaman 480, surah Fussilat ayat 30 sampai 38 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat 30 ditutup dengan nun. Ayat 31 dibuka dengan nun. Nah, maka nun ketemu nun boleh idgham. Sehingga kalau dibaca bersambung, tu'adun nahnu. Demikian juga pada ayat 31 ditutup dengan nun. Ayat 32 dibuka dengan nun. Nah, ini nun ketemu nun boleh idgham. Tad'un nuzula. Kalau sambung ya. Kemudian pada ayat 36 di sini ada nun ketemu nun juga. Asyaitani nazghun. Nah, ini boleh idgham. Asyaitan nazghun. Kemudian ha ketemu ha boleh idgham ya. Inna huwa. Biasanya innahu huwa. Demikian juga pada ayat 37. Nah, ini ra ketemu dengan lam, boleh idgham. Wal qamalla. Qamalla. Nah, berarti ra-nya menjadi lam. Qamalla. Kemudian ayat 38, kata-kata yas'amun kalau dibaca berhenti, maka boleh dibaca yasamun. Yasamun berarti hamzahnya hilang. Bacaan seperti ini disebut bacaan naql. Naql itu apa? Harakat untuk huruf setelahnya dipindah pada huruf sebelumnya.
Asalnya kan yas'amun. Nah, kemudian hamzahnya dihilangkan, maka harakatnya hamzah dipindah ke huruf sin menjadi yasamun. Itu kalau berhenti. Tapi kalau sambung tidak boleh seperti itu. Ya, sambung harus biasa. Yas'amuna dan seterusnya. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Fussilat ayat 30. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka mengatakan Rabbunallah, pemelihara kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, maka tatanazzalu, akan turun alaihim, kepada mereka al-malaikah, para malaikat-malaikat. Kemudian malaikat itu mengatakan alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih, wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang kalian dulu, yaitu di dunia, telah diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksud ayat ini adalah bahwa orang-orang yang iman kemudian menjaga imannya, istiqamah di dalam iman sampai akhir hayat, husnul khatimah, maka orang-orang tersebut ketika mati akan disambut oleh para malaikat dengan sambutan hangat. Para malaikat mengatakan 3 perkataan. Perkataan pertama, la takhafu, enggak usah takut. Perkataan kedua, la tahzanu, enggak usah susah. Perkataan ketiga, absyiru bil jannah, bergembiralah mendapatkan surga. Kapan ini terjadi? Ketika dia mati. Maka orang muslim mati, dia tidak akan merasa takut, tidak akan merasa susah, bahkan dia bergembira karena diberi kabar gembira masuk surga. Mudah-mudahan semua kita termasuk yang disebutkan dalam ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Tapi syaratnya adalah, kalau kita ingin mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam ayat ini, syarat pertama kita harus qalu rabbunallah. Kita mengatakan Allah adalah Tuhan kami. Semua kita sudah mengatakan seperti itu. Tetapi perkataan seperti ini tidak ada fungsinya kalau tidak diimbangi dengan bukti atau sikap. Ucapan saja nggak cukup. Makanya Allah katakan tsumma istaqamu. Ini syarat kedua, ya. Istiqamah. Istiqamah maksudnya apa? Istiqamah di dalam imannya kepada Allah. Istiqamah di dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di dalam dia mengatakan Rabbunallah. Kalau kita mengatakan Allah adalah pemelihara kita, ini konsekuensinya kita harus mentaati Allah. Kalau kita mengatakan Allah Tuhanku, tapi aku tidak mau taat sama dia, nah itu berarti tidak mengucapkan secara sesungguhnya. Karena kalau kita mengatakan Allah adalah Rabb saya, berarti kita harus ridha terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita taati. Kita ridha terhadap apapun yang ditakdirkan oleh Allah, musibah, bala, dan sebagainya, ridha. Nah, maka orang-orang yang seperti itu yang akan mendapatkan fadilah ayat ini. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentang istiqamah ini juga disabdakan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Salah satunya yang terkenal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah ditanya satu wasiat, ya Rasulullah, sampaikan kepada saya satu nasihat yang saya tidak perlu tanya lagi kepada orang lain setelah engkau. Maka beliau mengatakan, qul, katakanlah, amantu billah, aku iman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqamahlah, yaitu istiqamah di dalam iman, iman terus sampai mati. Maka intinya supaya kita termasuk orang-orang yang besok pada waktu mati disambut oleh malaikat dengan kabar gembira, marilah kita istiqamah di dalam kebaikan-kebaikan kita. Panjenengan salat jamaah 5 waktu ke masjid, istiqamahlah, insyaallah nanti mati disambut malaikat. Panjenengan ikut pengajian seperti ini, tidak harus di sini, tidak harus bersama saya, pokoknya pengajian Quran hadis. Nah, maka istiqamahlah, insyaallah nanti akan disambut oleh malaikat pada saat kematian Anda. Ini dalilnya. Kemudian kata-kata tatanazzal, ya, malaikat turun.
Ini ada beberapa tafsiran di antara para ulama. Ada yang mengatakan malaikat turunnya ini ketika mati tadi. Ada yang mengatakan malaikat turun ini ketika manusia dibangkitkan dari kuburan. Tapi tafsir yang paling bagus adalah tafsirnya Imam Zaid bin Aslam. Dia mengatakan orang yang mati dalam keadaan istiqamah di dalam iman, maka disambut oleh malaikat pada waktu matinya, dan pada waktu di dalam kuburannya, dan pada waktu dibangkitkan dari kuburan. Jadi 3 kali malaikat menyambut mereka. Kata Ibnu Katsir, ini tafsiran adalah tafsir yang paling mengumpulkan semua pendapat, maka ini adalah tafsiran yang bagus. Yang dimaksud la takhafu, jangan takut, maksudnya jangan takut menghadapi apa yang akan datang dari urusan akhirat. Kamu sekarang akan dicabut nyawamu, akan menuju alam akhirat. Enggak usah takut. Karena nanti akan diamankan, diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tahzanu, jangan sedih, maksudnya terhadap apa yang kamu tinggalkan. Kamu akan dicabut nyawamu, mati, kamu meninggalkan istri sebagai janda, meninggalkan anak sebagai yatim. Enggak usah takut, sudah ada yang mengurusi mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika dia mensedekahkan hartanya sampai habis, maka orang-orang menegur dia, kamu sedekahkan hartamu sampai habis, terus anak-anakmu nanti tidak punya warisan. Maka beliau membaca ayat Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-A'raf ayat 196, wa huwa yatawallas shalihin, Allah itulah yang mengurusi orang-orang yang saleh. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, kalau anak saya orang-orang saleh, meskipun tidak saya tinggali warisan, mereka tetap akan diurusi oleh Allah. Kalau mereka orang-orang yang jelek, maka saya tidak mau meninggalkan warisan kepada mereka, digunakan untuk maksiat nantinya. Berarti saya membantu mereka dalam perbuatan dosa. Nah, ini fikirnya Umar bin Abdul Aziz. Tapi tetap saja kita tidak boleh berwasiat sedekah dari harta kita setelah mati, kecuali maksimalnya 1/3. Kemudian Allah mengatakan, nahnu, kami malaikat, awliyaukum, adalah wali-wali kalian, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga di akhirat, walakum, dan bagi kalian, fiha, di dalamnya, yaitu di dalam akhirat atau di dalam jannah, ma tashtahi, apa saja yang menginginkan, anfusukum, diri-diri kalian, walakum, dan bagi kalian, fiha, di dalam jannah, ma tad'un, apapun yang kalian minta atau kalian cari. Jadi maksudnya malaikat melanjutkan ucapannya. Dulu ketika kamu di dunia, wahai orang muslim yang dicabut nyawanya oleh Allah, kami dulu adalah pengurus-pengurus kalian. Pengurus maksudnya gimana? Pengurus yang dimaksud di sini menurut tafsir Ibnu Katsir adalah quranaukum. Kami dulu adalah yang bersama kalian, yang menggandengi kalian selama di dalam kehidupan dunia. Kami mengantarkan kalian kepada kebaikan-kebaikan, memberikan taufik kepada kalian, membisikkan taufik dalam hati kalian. Jadi orang-orang beriman ini disertai oleh malaikat-malaikat qarin yang akan membisikkan kebaikan-kebaikan, sehingga mereka katakan, dulu kami di dunia adalah gandengan-gandengan kalian, qarin-qarin kalian, kami memberikan taufik kepada kalian. Maka fil akhirah, di akhirat, yaitu ketika kamu sudah masuk di alam kubur, kami tetap akan menjadi teman kalian. Maka yang dimaksud akhirat di sini maksudnya apa? Alam kubur dan seterusnya. Jadi alam kubur itu termasuk alam akhirat. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah fase awal akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau selamat dari kuburan, maka setelahnya pasti lebih gampang. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi kalau tidak selamat dari kuburan, maka setelahnya lebih susah lagi. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maka maksudnya fil akhirah di sini, tenang, kami juga akan menemani kalian selama dalam kuburan, sehingga kalian tidak akan kesepian dalam kuburan, wahai orang beriman. Sampai nanti dibangkitkan dari kubur, kami juga akan menemani kalian sampai kami hantarkan menuju ke pintu surga. Bahkan sampai di pintu surga,
tidak ditinggalkan oleh malaikat, disambut malaikat-malaikat yang ada di surga, sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain. Surat Az-Zumar ayat-ayat terakhir. Nah, antum melihat nanti dibaca sendiri ya. Itu sambutan para malaikat-malaikat surga terhadap orang-orang beriman yang masuk surga. Mudah-mudahan semua kita termasuknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau sudah masuk surga, maka fiha ma tashtahil anfus. Apapun yang diinginkan oleh jiwa ada dalam surga. Pengen apapun. Orang yang di dunia tidak pernah punya anak alias mandul. Seandainya di surga dia pengen anak, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Innal mu'min, al-mu'minu, orang beriman, idza istahal walad, apabila menghendaki seorang anak fil jannah, di dalam surga, kana hamluhu, maka adalah mengandungnya, wa wad'uhu, dan melahirkannya, wa sinnuhu, dan usia dewasanya, fi sa'atin wahidah, sesaat saja, kama yastahi, seperti yang dia inginkan. Ingin laki-laki kasih laki-laki, ingin perempuan kasih perempuan, ingin ganteng kasih ganteng, ingin putih kasih putih. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Maka maksudnya apapun yang diminta oleh ahli surga pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang terlarang. Kalau di dunia ini kan penuh larangan kan? Makan babi enggak boleh, minum miras enggak boleh, ada larangan-larangan. Tapi di dunia, di akhirat enggak ada larangan sama sekali. Bebas mau minta apa saja dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan nuzulan, sebagai hidangan, min ghafurun, dari zat yang maha pengampun, rahimin, yang maha kasih sayang. Jadi apa yang diminta oleh ahli surga dikasih oleh Allah sebagai hidangan dari Allah. Ayat ini mengingatkan kita hadis Nabi yang sahih yang menjelaskan bahwa bumi kita yang bulat ini besok akan dijadikan roti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hidangan bagi ahli surga. Kita lihat hadisnya ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunul ardu, akan menjadi bumi ini yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat, khubzatan wahidah, menjadi satu roti, yatakaffa'uhal jabbaru biyadih, yang Allah memegangnya dengan telapak tangannya, kama yatakaffa'u ahadukum khubzatahu fis safar, sebagaimana seseorang memegang rotinya pada saat safar. Nuzulan li ahli jannah, sebagai hidangan bagi penghuni surga. Hadis muttafaqun alaih. Nah, bagi yang mengatakan bumi bulat, berarti rotinya apa? Bulat. Kayak apa? Kayak roti donat atau apa yang bulat nih. Bagi yang mengatakan rotinya apa, bumi itu adalah datar, nah, berarti kayak roti tawar datar nih. Nah, tunggu saja nanti dikasih roti datar atau roti bulat nih. Nggak usah debat masalah itu, semuanya nggak ada yang tahu secara pasti. Nih. Dan di sini Allah katakan Ghafurur Rahim, apa namanya, hidangan dari zat yang maha pengampun, yang maha penyayang. Ini isyarat, wallahu a'lam bishawab. Menurut saya, ya, ini isyarat bahwasanya kita masuk surga itu harus melewati ampunan dari Allah dan rahmat dari Allah. Enggak mendapat ampunan Allah, enggak bakal masuk surga. Kita manusia kan punya dosa-dosa. Tidak dapat rahmat Allah, enggak bakal masuk surga. Karena amal kita tidak cukup untuk membayar surga. Kata Nabi, sil'atullah ghaliyah. Dagangannya Allah yaitu surga itu mahal. Dibayar dengan amal kita nggak cukup. Surga itu kekal. Sementara amal kita berapa lama, berapa tahun kita beramal di dunia. Terus kalau kita sholat 10 menit, khusyuknya berapa persen itu sholatnya kita, khusyuknya itu. Nah, maka amal kita tidak cukup untuk membayar surga. Semata-mata masuk surga karena Ghafur, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, Rahim, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana warhamna. Amin ya rabbal alamin. Ayat 33. Waman, dan siapakah ahsanu, yang lebih bagus, qaulan, perkataannya, mimman, daripada orang yang da'a ilallah, menyeru kepada Allah, mengajak hamba-hamba Allah untuk menyembah Allah, wa amila salihah, dan dia sendiri beramal saleh, wa qala, dan dia mengatakan, innani, sesungguhnya saya, minal muslimin, termasuk kaum muslimin.
Maksud ayat ini adalah tidak ada orang yang lebih bagus ucapannya di hadapan Allah daripada orang yang disebutkan di sini. Yaitu orang yang berdakwah, mengajak untuk kebaikan, mengajak untuk menyembah Allah, mengajak untuk mempelajari Quran dan Sunnah, mengajak untuk datang ke masjid salat jamaah. Dan dia sendiri beramal saleh, artinya tidak hanya ngomong doang, tapi dia juga mempraktekkan. Dia sendiri mendapatkan hidayah. Tidak seperti orang-orang munafik atau orang-orang Yahudi yang mengatakan kepada anaknya, masuklah Islam, mengikuti Muhammad, tapi dia sendiri kafir. Tidak begitu. Tapi dia ngomong menyuruh yang baik, tapi juga melakukan kebaikan tersebut. Dan dia mengatakan, sesungguhnya saya termasuk muslimin. Jadi kalau panjenengan pengen menjadi orang yang terbaik ucapannya, maka ucapkanlah innani minal muslimin. Saya muslim. Nah, anehnya orang zaman sekarang, kalau dikatakan saya muslim, malah dianggap itu abu-abu. Muslim apa gue? Abu-abu jelas. Nah, padahal saya mengatakan saya muslim berdasarkan ayat Quran. Ada orang mengatakan saya muslim, malah dituduh abu-abu jelas. Berarti dia Syiah, tidak ahli sunnah. Nah, ini perkataan orang-orang yang tidak pernah mempelajari tafsir Quran. Perkataan orang yang tidak pernah meyakini isi Quran. Kalau kita meyakini isi Quran, mari kita terapkan isi Quran di dalam diri kita. Allah katakan, inilah orang yang terbaik ucapannya yang mengatakan innani minal muslimin. Mau 1000 orang mengatakan kamu abu-abu, enggak usah peduli. Kenapa? Sudah cukup bagi saya pujian dari Allah di atas langit. Allah memuji saya dengan ucapan ini, bahwa saya termasuk orang yang paling bagus ucapannya. Enggak ada lagi yang lebih bagus. Dan ayat ini semakna dengan kalam Allah dalam Al-Quran. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Allah memberi nama kepada kalian sebagai muslim sebelumnya dulu, sebelum turun Quran. Demikian juga di dalam Quran kalian disebut sebagai muslim. Surat Al-Hajj ayat 78. Demikian juga semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah mengatakan, fad'u bida'watillahi allati sammakum biha. Maka panggillah dengan panggilan yang diberikan oleh Allah sebagai nama untuk kalian. Apa panggilan kita? Muslimin, orang-orang muslim, mu'minin, orang-orang mu'min, ibadallah, hamba-hamba Allah. Adapun nama Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh diucapkan apabila tidak menghilangkan nama yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyebabkan perpecahan antar umat Islam. Karena buktinya para ulama kita juga menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dalam kajian seperti ini boleh saya mengatakan kita meyakini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya surga neraka sudah ada. Kita tidak sependapat dengan Mu'tazilah, kelompok sesat yang mengatakan surga belum ada, neraka belum ada. Nah, boleh ngomong seperti ini, nggak ada masalah. Memang diperlukan kita ngomong begitu untuk mengetahui bahwasanya kita masuk yang mana dalam keyakinan akidah, masuk Mu'tazilah atau masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi nama istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan sampai dipakai untuk memecah belah umat Islam. Itu bukan tuntunan dari Allah sama sekali. Jangan sampai istilah Ahlus Sunnah kemudian melenyapkan nama kita yang asli dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu muslimin, mu'minin, ibadallah. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama di dalam menafsirkan ayat ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan yang dimaksud orang yang paling bagus ucapannya dalam ayat ini adalah para muadzin. Karena muadzin itu da'a ilallah. Dia mengatakan hayya 'alas shalah. Nah, itu mengajak untuk menyembah Allah. Wa 'amila shaliha, dan dia beramal saleh karena setelah azan dia salat. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan saya muslim karena dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kata Ibnu Katsir, ayat ini turunnya adalah di Mekkah. Sementara azan itu disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sehingga tidak mungkin ketika turun ayat ini yang dimaksud adalah muadzin, tidak mungkin. Tetapi karena sifat ayat ini umum, sehingga mencakup siapapun yang melakukan apa yang disebutkan dalam ayat ini termasuk muadzin.
Jadi ringkasnya, ayat ini mencakup muadzin dan siapapun selain muadzin, selain orang yang mengumandangkan azan, yang dia mengajak untuk menyembah Allah, dan dia sendiri beramal saleh, melakukan hidayah, dan dia mengatakan saya muslim. Maka marilah kita termasuk dari ayat ini dengan mengamalkan 3 hal tersebut. Kemudian Allah mengatakan wala tastawi, dan tidaklah sama al-hasanatu, kebaikan, wala sayyi'atu, tidak pula keburukan. Maksudnya antara kebaikan dengan keburukan tidak sama. Orang melakukan amal soleh dengan melakukan amal toleh nggak sama. Soleh itu baik, toleh itu jelek. Ini dalam bahasa Arab kalau diganti dengan to ya, toleh itu artinya apa? Jelek, nggak sama. Orang yang suka memaafkan dengan yang tidak suka memaafkan nggak sama. Orang yang suka marah dengan orang yang suka menjaga marahnya tidak sama. Maka Allah mengatakan idfa', tolaklah billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang dia itu lebih baik. Maksudnya, kalau ada orang berbuat jelek sama kita, maka hendaklah kita menanggapi dengan yang lebih baik. Artinya, hendaklah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Ada orang mencaci kita misalnya, maka malah kita balas senyuman. Jazakumullah khairan, terima kasih. Anda sudah mencaci saya, berarti sudah memberikan kiriman pahala kepada saya. Terima kasih. Nah, ini berarti apa? Kita berbuat baik. Seperti Hasan Al-Basri dikunjung oleh seseorang. Hasan Al-Basri gini. Maka dia siapkan kado untuk orang yang menggunjing dia. Maka ditegur oleh muridnya, kenapa orang menggunjing engkau malah engkau kasih hadiah? Kata Imam Hasan Basri, dia menggunjing saya berarti menghadiahi pahala kepada saya harus terima kasih. Ini hadiah untuk dia. Habis itu yang menggunjing sudah kapok, enggak lagi menggunjing lagi. Makanya Allah mengatakan fa'idha, maka tiba-tiba alladhi, orang yang bainaka wa bainahu adawah, antara kamu dengan dirinya ada permusuhan, tiba-tiba ka'annahu, seolah-olah dia waliyun, menjadi teman, hamimun, yang sangat dekat. Artinya apa? Artinya manusia itu mudah ditaklukkan dengan perbuatan baik. Sampai-sampai orang Arab mengatakan al-insanu abdul ihsan. Al-insan abdul ihsan. Manusia adalah hambanya perbuatan baik. Artinya kalau kita berbuat baik sama seseorang, maka dia pasti akan takluk sama kita, tunduk sama kita. Pun dikongkon apapun, disuruh apapun akan mau. Kenapa? Kita punya perbuatan baik kepada dia banyak. Kita punya jasa banyak sama dia. Sehingga dia merasa apa? Utang jasa. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ada orang berbuat jelek kepada engkau, berarti dia bermaksiat kepada Allah terhadap dirimu. Maka balasan paling bagus untuk dia adalah engkau melakukan sebaliknya, yaitu melakukan ketaatan kepada Allah dalam dirinya. Jadi dia berbuat jelek kepada kita, berarti durhaka sama Allah. Malah kita balas dengan perbuatan taat kita kepada Allah terhadap dirinya. Misalnya orang tidak mau menyalami kita. Kenapa? Karena dia membenci kita. Nah, justru kita hadiahi dengan salam setiap kali berjumpa. Kalau kita melakukan akikah misalnya, kita kirimi akikahan dan sebagainya. Nah, dia orang mengharamkan pemberian kepada kita, malah kita berikan kepada dia. Itu berarti apa? Memberikan kebaikan kita kepada orang yang memusuhi, maka nanti dia akan berubah. Allah mengatakan wa ma yulaqaha, dan tidak akan diberi hal tersebut illa kecuali alladzina sabaru, orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha, dan tidaklah akan diberi perbuatan tersebut illa kecuali dzu hazzin azim, orang yang memiliki bagian yang besar. Jadi maksudnya apa yang diwasiatkan oleh Allah dalam ayat-ayat sebelumnya tadi, berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita, itu tidak akan bisa dilakukan kecuali orang yang punya sabar. Kenapa? Memang susah melakukan seperti itu. Berbuat baik sama orang yang berbuat jelek sama kita, susah enggak? Susah. Maka Allah katakan yang bisa melakukan hanya orang yang sabar. Karena itu sabar harus kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasbir, sabarlah.
Wa ma sabruka illa billah. Tidak akan kamu sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Surat An-Nahl ayat 127. Nabi Muhammad saja, Pak, nggak bisa sabar kecuali kalau ditolong sama Allah. Nah, bagaimana dengan kita yang bukan Nabi? Nggak mungkin sabar kecuali ditolong oleh Allah. Maka salah satu doa sabar yang disebutkan dalam Quran, Rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Allah, tumpahkanlah kepada kami sabar. Siapa yang sabar, maka berarti dzu hazzin azim, mendapatkan bagian yang besar. Maksudnya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi sabar itu memang rasanya pahit di awal, tapi akhirnya nanti apa? Bahagia dunia akhirat. Allah mengatakan wa imma, dan ada kalanya yang zaghannaka, menggelincirkan engkau atau mengganggu engkau, minasyaitani, dari setan, nazghun, suatu gangguan, suatu ketergelinciran, fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwas sami, dialah yang maha mendengar, al-alim, yang maha mengetahui. Jadi seandainya setan mengganggu kita, akhirnya terjadi permusuhan antara kita dengan sesama muslim. Maka cara mengatasinya adalah ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka setan akan pergi dari mengganggu kita. Demikian juga kalau kita sedang marah. Marah itu kan sumbernya dari setan, kan? Nah, maka sumber dari setan dihadapi dengan apa? Dihadapi dengan fasta'idz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Maka ayat ini mengingatkan kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ketika Nabi melihat seseorang yang sedang marah sampai mukanya merah, kemudian sini keluar nadinya ini sampai menonjol saking marahnya dia. Apa kata Nabi? Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Saya mengetahui satu kalimat kalau dia ucapkan pasti marahnya lenyap. Lau qala, kalau dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajid, maka marahnya akan lenyap. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini hadis sangat bagus untuk menafsirkan ayat ini. Diganggu oleh setan, salah satunya dengan marah tadi atau dengan apapun penyakit hati, maka ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahwat muncul sehingga ingin melakukan kemaksiatan. Bagaimana meredam syahwat yang muncul tadi? Ucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahwatnya akan turun. Maksud ayat ini kalau digabungkan dengan ayat sebelumnya adalah musuh ada dua. Ada kalanya dari manusia, ada kalanya dari setan. Kalau musuh dari manusia bisa kita hadapi dengan perbuatan baik. Dengan perbuatan baik kita kepada dia, dia tidak akan memusuhi. Tapi setan tidak bisa dihadapi dengan hal itu. Panjenengan berbuat baik sama setan misalnya, enggak akan setannya mundur dari berbuat jelek sama panjenengan. Maka setan itu satu-satunya cara untuk kita bisa selamat darinya adalah kita berlindung kepada Allah, karena Allah yang menciptakan setan. Maka dua musuh ini cara menghadapinya berbeda. Musuh manusia kita hadapi dengan kebaikan, dia akan takluk. Musuh dari kalangan jin, setan, maka tidak bisa kita hadapi kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berdasarkan ayat ini, maka para ulama sebagian kalau membaca a'udzubillah, itu a'udzubillahnya begini. A'udzubillahis sami'il alim minasyaitonir rajim. Dan itu boleh. Jadi panjenengan kalau mau baca Quran tidak harus a'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak. Boleh ditambahi a'udzubillahis sami'il alim berdasarkan ayat ini. Demikian juga berdasarkan perbuatan Nabi pada saat salat tahajud. Hadis riwayat Abu Daud sudah saya tampilkan dulu. Beliau kalau mau tahajud membaca a'udzubillahis sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan itu yang biasa saya baca ketika sebelum membaca Quran, ya. Ayat 37 Allah mengatakan wa min ayatihi, dan termasuk dari tanda-tanda Allah, maksudnya tanda kekuasaan Allah, adalah al-lailu malam, wan naharu dan siang, wasyamsu dan matahari, wal qamar dan bulan.
La tasjudu, janganlah kalian sujud lisyamsi kepada matahari, wala lil qamar, tidak pula kepada bulan. Wasjudu lillah, dan sujudlah hanya kepada Allah, alladzi khalaqahun, yang telah menciptakan itu semua. In kuntum, jika adalah kalian, iyyahu, hanya kepada Allah, ta'budun, menyembah. Jadi ayat ini Allah menunjukkan maha kuasanya Allah, sehingga pantas kita berlindung kepada Allah dari setan. Kenapa? Allah maha kuasa. Tidak bisa menghadapi setan kita ini kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di sini tunjukkan maha kuasanya. Apa tanda kekuasaan Allah? Adanya siang malam bergantian, tidak pernah tabrakan. Siang nabrak malam nggak pernah, malam nabrak siang nggak pernah, tapi selalu bergantian. Meskipun kadang malamnya panjang, kadang siangnya panjang, itu semua atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga termasuk tanda kekuasaan Allah adanya matahari dan bulan. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya tanda kekuasaan Allah tidak hanya matahari bulan. Planet di atas langit itu kan banyak sekali itu. Tapi kenapa disebutkan matahari dan bulan? Kata beliau, karena matahari dan bulan adalah tanda kekuasaan Allah yang paling indah, yang paling tampak di alam atas. Kita berada di alam bawah, yaitu di bumi. Nah, maka Allah sebutkan yang paling indah, yaitu apa? Matahari dan bulan. Semua ciptaan Allah ini, selain sebagai tanda kekuasaan Allah, juga ada satu yang penting, yaitu apa? Sebagai nikmat Allah yang besar kepada manusia. Coba kalau nggak ada siang malam, gimana Pak ya? Malam terus, gimana kita? Cari penghidupan susah. Siang terus, susah juga. Panas terus, nggak pernah adem. Nah, maka ada siang malam, ini nikmat Allah. Ada matahari bulan, nikmat Allah. Karena dengan adanya matahari, kita mengetahui kapan itu setahun. Dengan adanya bulan, kita tahu kapan itu 1 bulan. Kapan jatuh tempo untuk melakukan ibadah haji. Kapan jatuh tempo untuk membayar zakat bagi orang-orang yang sudah mencapai nisabnya. Nah, semuanya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berpesan di sini, jangan sujud kepada matahari dan bulan. Itu berarti enggak mensyukuri nikmat Allah. Sujudlah hanya kepada Allah. Nah, kata Imam Syafi'i, surat ini, ayat 37 ini menunjukkan bahwasanya ada disyariatkan salat gerhana. Jangan sujud kepada matahari dan bulan, sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Maka kalau ada gerhana matahari atau gerhana bulan, lakukanlah salat, yaitu sujud kepada Allah. Dan ini cerdasnya Imam Syafi'i. Sebagian orang mengatakan nggak ada salat gerhana di dalam Quran, adanya dalam hadis. Tapi kata Imam Syafi'i, ada dalam Quran ayat ini. Meskipun tidak secara langsung mengatakan salatlah gerhana, tapi ini isyarat bahwasanya apa? Ada syariat salat gerhana. Dan Imam Syafi'i memang orang yang sangat terkenal cerdas sekali. Imam Syafi'i mengatakan di dalam Al-Quran ada dalil bahwasanya pernikahan orang-orang kafir adalah pernikahan yang sah. Maka kalau ada orang kafir suami istri masuk Islam, tidak usah pernikahannya diulang lagi. Kenapa? Sudah sah. Orang-orang bingung, dalilnya dari mana Imam Syafi'i nemu-nemunya? Ternyata dalilnya di dalam surat yang pendek yang semua kita sudah hafal. Allah mengatakan pada surah Al-Masad ayat 4 surat Tabbat, wa imra'atuhu, istrinya Abu Lahab, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Kata Imam Syafi'i, Allah menyebut istrinya Abu Lahab sebagai istri, berarti pernikahannya sah. Padahal Abu Lahab kafir. Maka orang kafir nikah sah, masuk Islam nggak perlu diulang nikahnya, akadnya sudah sah. Kembali ke sini, ini cerdasnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ayat berikutnya Allah mengatakan fa in istakbaru, maka jika mereka sombong, falladzina inda rabbik, maka orang-orang yang ada di hadapan pemeliharamu, maksudnya para malaikat, yusabbihuna lahu, mereka terus-menerus tasbih kepada Allah, bil-laili wan-nahar, di waktu malam dan di waktu siang, wa hum la yas'amun, dan mereka tidak bosan-bosannya untuk tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ayat ini, kalau mereka diajak untuk menyembah Allah malah sombong. Sombong maksudnya tidak mau menyembah Allah. Maksudnya sombong dari mentauhidkan Allah. Karena orang-orang kafir sudah menyembah Allah, hanya menyembahnya secara syirik. Mereka menyembah 7 Tuhan.
Yang satu di langit katanya, yang 6 di bumi. Nah, diajak untuk tauhid malah sombong alias tidak mau. Maka kata Allah, kalau sombong tidak mau tauhid, ketahuilah bahwa di hadapan Allah ada malaikat-malaikat yang terus tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang kafir itu tidak mengurangi kerajaan Allah sama sekali. Seandainya seluruh orang yang ada di bumi kafir semua, nggak ada yang masuk Islam, apakah kerajaan Allah jadi berkurang? Tidak sama sekali. Allah tetap maha kuasa. Allah masih memiliki malaikat-malaikat yang sangat banyak, yang tidak terhitung jumlahnya, lebih banyak daripada manusia, tanpa bandingan, nggak bisa dibandingkan. Manusia kalau dibandingkan dengan malaikat, nggak ada nilainya manusia, jumlahnya sangat sedikit, jumlahnya sangat kecil sekali dibandingkan dengan para malaikat. Dan malaikat ini, mereka wiridnya adalah yusabbihunalah, terus menerus tasbih kepada Allah. Maka ayat ini sekaligus menunjukkan fadilah tasbih. Karena tasbih adalah wirid yang dipilihkan oleh Allah kepada para malaikat. Karena itu kita disunahkan setiap hari membaca subhanallah wa bihamdih. Diulang 100 kali. Maka ini tolong dijadikan sebagai wirid harian. Selain istighfar 100 kali, tambahkan tasbih 100 kali setiap hari. Ini adalah wirid asasi yang apabila terlewatkan dalam satu hari, marilah kita ganti pada hari berikutnya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Kata Nabi, siapa yang membaca tasbih seperti itu setiap hari 100 kali, dosanya semuanya diampuni Allah. Nah, kita semua kan punya dosa, Pak. Nah, maka supaya kita aman di kuburan, maka kita harus mencari cara gimana supaya dosa-dosa diampuni oleh Allah. Baca itu tasbih 100 kali, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ahabbul kalami ilallah ta'ala, ucapan paling dicintai oleh Allah, mastafahu Allah li malaikatih, yang dipilihkan oleh Allah untuk para malaikat, yaitu mereka membaca subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Wa hum la yas'amun, mereka tidak bosan-bosan membaca tasbih. Kenapa? Para ulama katakan, para malaikat diilhami oleh Allah untuk tasbih, sebagaimana manusia diilhami oleh Allah untuk nafas. Jadi kita nafas kan nggak perlu mikir, otomatis sudah nafas. Mau kita sedang bicara, mau kita sedang tidur, mau kita sedang berjalan atau duduk, nafas terus menerus. Nah, malaikat juga begitu, diilhami oleh Allah tasbih terus menerus. Inilah fadilah para malaikat, tidak pernah berhenti tasbih dari Allah, sehingga mereka didekatkan oleh Allah kepada Allah. Maka kalau kita ingin didekatkan oleh Allah kepadanya, demikian juga caranya, terus menerus tasbih, terus menerus zikir. Semakin banyak kita zikir, semakin naik derajat kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.